Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar membaca surah Al-Kahfi ayat 6 dan seterusnya, dan kita akan membahas berikut dengan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Oke teman-teman, kita cari ya, kita bahas tajwidnya ya. Fala'allaka bakhi'un, ya, ba ini ada alif berdiri ya, ini mad tabi'i. Fathah bertemu dengan alif, ini adalah mad tabi'i, dua harokat, ba, kemudian khi'un, dhammatain ya, baris dua di depan, bertemu nun, maka ini idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah, tasydidnya digunnahkan. Bakhi'un naf, ya, tasydidnya harus ditahan. Kalau tidak ditahan salah. Misal bakhi'un naf, unnaf, jangan cepat-cepat ya. Unnaf itu salah. Yang benar unnaf, ditahan sekitar 3 harokat ya. Bakhi'un naf. Oke. Nafsaka ala. Nah, untuk ala ini kan ada tanda panjang teman-teman ya. Ini menandakan tanda panjang yang boleh milih kalau seperti ini ya. Ya, jadi boleh milih 2 harokat atau 5 harokat. Kalau teman-teman tidak tahu nama hukumnya, teman-teman lihat tandanya saja. Kalau ada tanda seperti ini boleh milih 2 harokat atau 5 harokat. Tapi kalau saya baca 5 harokat ya. Setiap ada tanda panjang, saya baca 5 harokat. Oke. Kalau kita baca 5 harokat, teman-teman, kita harus membaca 5 harokat terus. Nanti kita bertemu lagi di bawah, kita harus membaca juga 5 harokat ya. Tapi kalau kita membaca 2 harokat, maka ke bawah-bawahnya nanti juga kita harus membaca 2 harokat. Harus adil teman-teman ya. Kalau tidak adil, ya salah ya. Harus adil. Makanya ini harus sama. Kalau 5 harokat, 5 harokat. Kalau 2 harokat, 2 harokat ya. Kalau saya baca 5 harokat. Jadi bacanya ala, lanya ala atharihim. Nah, jadi kenapa ini dibaca boleh 5 harokat, boleh 2 harokat ya. Jadi 2 harokat itu dia mengikuti mad tabi'i. 5 harokat kenapa? Karena dia mengikuti mad wajib muttasil. Ini namanya mad jaiz munfasil ya. Nah, mad jaiz munfasil itu boleh milih ya. Boleh 2 harokat seperti mad tabi'i ya. Boleh 5 harokat seperti mad wajib muttasil. Kebetulan di sini nggak ada ya, di bawah-bawah nanti ada nanti. Jadi penyebabnya adalah mad tabi'i yang bertemu dengan alif atau hamzah dalam 2 kata ya. Mad tabi'inya mana? Mad tabi'inya ada di la ini, fathah berdiri ini adalah mad tabi'i, 2 harokat ya, ala. Tetapi setelah mad tabi'i ada alif ya. Tadi kan mad tabi'i bertemu alif atau hamzah. Nah, ini ketemu alif ya dalam 2 kata. Ala 1 kata, atharihim 1 kata. Maka dia dinamakan mad jaiz munfasil. Pokoknya kalau mad tabi'i bertemu dengan alif itu selalu antara mad tabi'i antara mad wajib atau mad jaiz ya. Kalau dia 1 kata mad wajib muttasil. Kalau dia 2 kata mad jaiz munfasil ya, seperti itu ya.
Jadi saya baca panjang. Ala asarihim. Ya, seperti itu ya. Untuk A ini kan ada fathah berdiri. Jangan disamakan dengan ba, la ya. Walaupun ini fathah berdiri, ini kan huruf alif ya. Beda dengan ha ya. Kalau huruf alif seluruhnya alif atau hamzah mau a, i, u ya itu selalu menjadi mad badal ya. Namanya saja yang berbeda. Amanu misalnya. Imana, utia misal ya. Itu selalu namanya mad badal, tapi bacanya tetap sama ya, teman-teman ya. Dua harokat juga. A ini juga sa ini mad tabi'i, fathah bertemu alif ya, dua harokat. Asa ya. Asa rihim illam. Nah, nun sukun ya. Nun sukun bertemu lam, idgham bila gunnah. Maka kalau idgham bila gunnah beda dengan bi gunnah di atas ya. Kalau bi gunnah nun tasydidnya digunnahkan, ditahan 3 harokat ya, sekitar 3 harokat. Tapi kalau bila gunnah ini tidak digunnahkan, maka jangan ditahan. Illam yu'minu. Jangan ditahan, kalau ditahan salah. Illam itu salah. Illam yang benar illam ya, jangan dibaca illam. Yang benar illam. Illam yu'minu. Oke. Kemudian nu ini dua harokat ya. Ini namanya mad tabi'i. Dhammah bertemu waw sukun. Mad tabi'i ya. Jadi bukan bertemu alif ya. Apabila ada dhammah bertemu waw sukun, ini adalah mad tabi'i ya. Kemudian bihadza, ha ini mad tabi'i juga. Kenapa? Karena ada fathah berdiri, dua harokat. Ini nu, ini ha, dua harokat ya. Kemudian za ini kan harusnya menjadi mad tabi'i, harusnya ya. Fathah bertemu alif harusnya menjadi mad tabi'i. Tetapi karena setelahnya ada alif lam ya, alif lam, maka tidak jadi ya mad tabi'inya ya. Jadi dibaca pendek bihazal ya, bihazal. Oke, teman-teman ya. Bukan bihazal ya, tapi bihazal ya. Hadisi kasroh bertemu ya sukun, ini adalah mad tabi'i dua harokat di ya, seperti itu ya. Asafan menjadi dibaca asafa. Kenapa asafa? Karena mad iwad. Kalau mad iwad itu selalu baris dua di atasnya. Tidak pernah mad iwad itu baris dua di bawah atau baris dua di depan ya. Kalau baris dua di atas ya, seperti fan ini, ban juga, kaziban, asafan. Kalau kita berhenti, maka menjadi asafa, kaziba, seperti itu ya. Nah, kalau dia kazibin misalnya, dia tidak menjadi kazibi, atau kazibun juga tidak menjadi kazibu. Ini juga asafin misalnya tidak menjadi asafi, asafun tidak menjadi asafi, asafu ya. Tetapi dia menjadi sukun, asaf. Mau dia asafin atau asafun, dia menjadi asaf. Kazibin atau kazibun menjadi kazib. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau baris dua di atas menjadi asafa, bukan asafan, bukan asaf. Ya. Ini juga kaziban tidak menjadi kazib atau kaziban. Nah, tidak ya, yang benar kaziba, kecuali ta marbutoh. Kalau ta marbutoh misalnya solatan. Nah, jadi dia tidak menjadi solata, tapi solah menjadi huruf hak sukun ya. Oke, seperti itu. Kita baca lagi agar teman-teman lebih paham. Lihat teman-temannya, yang ada tanda panjang ini dua harokat. Yang tidak ada tanda jangan dipanjangkan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut.
Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke, teman-teman, kita bahas tajwidnya dulu. Tasydid nun, ya, setiap tasydid seluruhnya yang bergunnah hanya dua, nun dan mim saja. Adapun tasydid selain mim dan nun tidak bergunnah. Contoh, ya, kita bertemu dengan tasydid di atas ya, ayyuhum, bukan ayyuhum. Kalau ada bertemu tasydid ya yang bergunnah, itu berarti bukan tasydidnya yang menyebabkan gunnah, tetapi nun sukun atau fathatain atau kasratain atau dhammatain. Nah, jadi itu masuk hukum nun sukun bertemu ya atau tanwin bertemu ya, maka dibaca gunnah karena dia idgham bi gunnah. Tapi kalau hanya tasydid saja tidak gunnah. Ini bacanya ayyuhum. Nah, untuk tasydid nun dan tasydid mim, walaupun tidak ada nun sukun atau tanwin, dia tetap gunnah. Ini namanya gunnah musyaddadah, ya. Inna ja'alna ma'alal ardi, ya. Nah, ini ditahan sekitar 3 harokat. Nanya 2 harokat, ya. Nah, sebelum saya lupa teman-teman, ya, ini kan kita bahas asafan dan kadziban tadi, ya. Ini menjadi asafa, ini menjadi kadziba, ya. Nah, untuk tak marbutoh kita bertemu di sini, ya. Kalau tadi baris 2 di atas asafan, ini zinatan. Nah, misal, ya, kalau kita mau berhenti di sini, dia tidak menjadi zinata. Tapi kalau amalan dia tetap amala, asafa. Ini tidak zinata, salah, ya. Yang benar zinah, ya. Seluruhnya hanya 2, ya, yang tidak, ya. Huruf hak bulat ini yang bulat, ya. Misalnya zinahan, tapi tidak pernah rasanya, ya. Tidak pernah kita bertemu. Selalu tak marbutoh, ya. Tak marbutoh baris 2 di atas, ya, selalu menjadi zinah, ya. Zinah, ya. Kalau asafan, asafa. Kalau amalan, amala. Kalau juruzan, juruza, ya. Seperti itu. Kalau ajaban, ajaba. Tapi kalau tak marbutoh, zinatan menjadi zinah, ya. Seperti itu. Dia tidak menjadi mad iwad, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, dari inna tadi, ini kan gunnah musyaddah, na-nya mad tabi'i, 2 harokat, ya. Inna, kemudian na ini juga mad tabi'i. Ja'alna, ya. Ma, ini mad tabi'i semua, ya. 1 na, 2 na, 3 ma, ya. Karena fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Kemudian ala harusnya panjang, ya. Harusnya panjang. Ini kan bertemu dengan alif lam. Jadi dia tidak panjang. Dia menjadi alal, ya. Alal ardi, bukan alal ardi, ya. Kalau dia bertemu alif lam dia tidak panjang, ya. Alal ardi zinatallaha. Zinya kasrah bertemu ya sukun, ini mad tabi'i, 2 harokat, ya. Kemudian fathatain bertemu lam, ini idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah gimana? Dia harus tidak boleh bergunnah. Nah, jadi tidak boleh digunakan. Gimana bacanya? Jangan ditahan. Zinatallaha. Jangan dibaca zinatallaha. Yang benar zinatallaha. Zinatallaha. Jangan ditahan.
Zinatallaha, yang ditahan salah ya. Zinatallaha. Oke, seperti itu ya. Hanya 2 harokat, ini mad tabi'i, fathah bertemu alif. Oke, ha linabluwahum, ba-nya diqalqalahkan ya, karena ba ini huruf qalqalah. Dipantul sedikit karena ini qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu kan berada di tengah, bukan di akhir ya. Kalau di akhir qalqalah kubro ya. Kalau dia huruf qalqalah, huruf ba-nya dipantul. Linablu, bukan linablu. Linabluwahum, linabluwahum. Jadi tidak dibaca biasa, linabluwahum. Nah, salah ya kalau dibaca biasa. Kita harus memantul. Linabluwahum, kita baca ya. Linabluwahum. Nah, oke. Mim sukun bertemu alif, ini izhar syafawi ya. Nah, kalau izhar syafawi sama seperti izhar biasa, dibacanya jelas ya. Tidak ada gunnah, tidak ada dengung, tidak ada panjang ya. Linabluwahum ayyuhum. Oke. Kemudian mim sukun bertemu lagi sama ya. Ayyuhum ahsanu amala. Izhar syafawi juga. Mim sukun bertemu alif ya. Ahsanu amala. La ini awalnya lan amalan, tapi karena berhenti menjadi amala, man iwat ya. Oke. Jadi teman-teman kita baca lagi satu kali. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke. Shadaqallahul azim. Cukup 2 ayat dulu teman-teman ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika ada masukan mohon kiranya komen di bawah teman-temannya. Apa kira-kira yang perlu dibahas yang kira-kira teman-teman belum paham. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.